Tanggal 23 Juni 2013 seharusnya menjadi hari yang biasa di kampung Abu Musalam. Pada hari itu, seorang bernama Hasan Syahata sedang berkumpul bersama keluarga dan sahabatnya di dalam rumah. Ketika ribuan rakyat menyerbu, mereka membakar bangunan tempat dia berada dan memaksa Hasan Syahata keluar. Ketika dia keluar, dia disiksa, dibunuh, dan mayatnya diseret ke jalanan. Alasan dari penyerangan orang ini tidak lain dari agamanya yang menganut Syiah. Tidak hanya itu, dia juga dianggap memurtadkan banyak warga Mesir menjadi Syiah, dan bahkan dituduh sebagai agen Iran. Memang, Iran dengan terbuka ingin menyulut revolusi Islam di seluruh Timur Tengah, termasuk Mesir sejak 1979. Namun, Iran bukan satu-satunya negara yang ingin menyebar pengaruhnya. Arab Saudi pun memiliki keinginan yang sama, tapi dengan cara berbeda. Video ini adalah bagian terakhir dari sejarah singkat Mesir dan bagaimana Arab Saudi berhasil meluaskan pengaruhnya di Mesir. Pada tahun 1970-an, kemiskinan dan kesenjangan sosial menyebar di seluruh Mesir akibat dari kebijakan ekonomi Sadat. Namun berbeda dari Mesir, tetangganya yakni Arab Saudi justru malah mengalami perkembangan yang pesat. Berkat kerjasamanya dengan Amerika Serikat, Arab Saudi dapat mengelola kekayaan minyaknya dan menginisiasi proyek-proyek pembangunan. Ribuan, bahkan jutaan warga Mesir pun menjadi pekerja di Arab Saudi. Disinilah mereka terpana akan kekayaan kerajaan Arab Saudi. Kemegahan dua kota suci bagi umat Muslim, Mekah dan Medina, membuat mereka kagum. Disinilah mereka menerima bayaran yang jauh lebih tinggi dari Mesir, dan tentunya ilmu agama Islam dan pemikiran Wahabisme. Bagi sebagian dari mereka, kesejahteraan di Arab Saudi adalah berkat dari kesalehan pemimpinnya, dan apabila Mesir ingin maju, dia harus mencontoh Arab Saudi. Iran dan Arab Saudi kerap berselisih dalam menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia. Bagi keduanya, Mesir adalah target empuk. Masyarakatnya sedang marah dan kecewa, perekonomiannya kacau. Iran mendorong masyarakatnya memberontak pemerintah, dan dorongan ini dimulai dengan pembunuhan Anwar Sadat. Namun, cara yang digunakan Iran gagal dalam mencapai tujuannya. Sebaliknya, Arab Saudi memiliki cara berbeda. Dia bahkan tidak perlu menyulut siapapun. Banyak dari pekerja asal Mesir di Arab Saudi mulai kembali ke kampung halamannya. Di sana, mereka membawa harta kekayaannya serta ilmu agama baru yang didapatkan di Arab Saudi. Bagi Arab Saudi, merekalah yang akan menyebarkan pengaruhnya di Mesir. Elit-elit Arab Saudi juga mulai menggelontorkan kekayaannya dalam membangun lembaga keuangan syariah, penerbitan buku pro-Wahabisme,
dan lain-lain di Mesir. Konon, mereka juga membayar artis perempuan dan penari erotis agar bertobat dan mempromosikan gaya hidup baru mereka. Masyarakat Mesir bahkan menyebarkan sebuah lelucon. Seorang penari erotis akan menjadi kaya bila melayani lelaki Saudi. Namun, bila ia ingin lebih kaya lagi, bertobat saja, dan lelaki Saudi akan menafkahi dia. Cara Arab Saudi memakan waktu yang lebih lama, namun semakin berhasil. Awalnya, hanya gaya hidup yang berubah. Namun perlahan-lahan, Mesir menjadi lebih pro-Saudi dan tentunya anti-Iran dan Syiah. Konsep mengenai negara Islam pun semakin populer di Mesir karena negara sekuler dianggap gagal. Meski jarang terekspos, modus ini diketahui oleh seorang intelektual sekuler bernama Farag Fauda. Menurutnya, pengaruh Arab Saudi tidak akan berhenti hanya di gaya hidup semata. Namun, bila dibiarkan, Mesir bisa saja dijadikan seperti Arab Saudi, negara berdasarkan agama. Pada tanggal 8 Januari 1992, dia menghadiri debat dengan topik, apakah Mesir negara sipil atau negara agama? Fauda bersama dengan Muhammad Khalafallah dari sisi sekuler melawan Muhammad Al-Ghazali dan Mamun Al-Hudaybi dari sisi pro-agama. Farag Fauda dengan cepat menjadi pusat perhatian. Menurutnya, negara Islam justru akan menodai kemurnian agama Islam dengan intrik politik dan konflik kepentingan. Tak berhenti di situ, dia terus mengungkit sejarah kelam dari agamanya sendiri. Dia menyatakan, di zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah, banyak khalifah yang bertindak semena-mena, hidup hedonis, main perempuan, bahkan membunuh satu sama lain. Keberanian Farag Fauda dalam melontarkan kritik dan mengungkap sisi gelap politik Islam dianggap oleh kaum Islam fundamental sebagai sebuah pelecehan agama. Tentunya, Fauda tidak bermaksud menghina agamanya sendiri. Dia hanya berharap agar masyarakat Mesir tidak termakan radikalisme agama. Namun, pada 8 Juni 1992, dia dibunuh. Bila peristiwa Sadat dianggap sebagai terorisme politik, maka pembunuhan Fauda adalah terorisme intelektual di Mesir. Ini bukan berarti Arab Saudi sudah menang atau Iran telah menyerah. Ini berarti persaingan antara keduanya hanya akan menjadi lebih sengit.